utang lo belum dibayar, enak ya hidup lo ngutang terus kabur. Kalau mau jadi mafia pinjol yang benar tolol, GPS lo, kontak lo semua, isi HP lo udah keakses. Kalau lo masih belum bayar hutang, lo gue sebar foto lo yang macam babi ke kontak lo. Sekalian gue bikinkan grup di WA sama sosmed lo, biar pada donasi buat bayarin hutang lo. Gue peringatin ya, kalau lo kabur dan gak bayar, lo gue bikin malu sampai keluarga lo juga malu. Ini dilakukan oleh pinjol legal, bukan pinjol ilegal. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Kali ini kita mau bahas Shopee kayaknya gitu loh. Shopee, S-Pinjam, dan SPayLater, yang mana ini banyak banget keluh kesah dari teman-teman semuanya. Bahkan saya rasa juga sudah mereka meluapkan suatu kekecewaan mereka terhadap aplikasi yang satu ini ya. Yang mana aplikasi ini kan juga sudah sangat besar ya. Selain mereka juga sebuah market yang mana mereka juga terhubung dengan orang-orang yang melakukan penjualan secara online, tapi mereka juga ada mempunyai SPayLater dan S-Pinjamnya. Tapi ketika orang-orang memanfaatkan yang namanya sarana SPayLater dan S-Pinjam, itu selalu saja ada keluh kesah dari para pengguna di Shopee ini. Ini yang mau saya terangkan sama teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan video ini bisa sampai kepada otoritas jasa keuangan untuk melakukan revisi yang lebih bagus lagi terhadap satu aplikasi ini. Karena rasa saya, sebuah kecerobohan itu terjadi ya karena Anda memanfaatkan limit SPayLaternya dan Anda melakukan peminjamannya. Tapi di samping itu ada beberapa penagihan yang rasanya sudah sangat mengganggu gitu loh, dan sangat meresahkan, terutama bagi mereka yang memakai SPayLater dan S-Pinjam. Ini yang mau saya terangkan. Teman-teman semuanya boleh disupport dulu channel ini, didukung juga, karena satu supportan dari Anda itu sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini, supaya channel ini masih tetap bisa bertahan ada di YouTube, memberikan motivasi dan edukasi. Dan teman-teman semuanya yang mau konsultasi secara langsung sama saya juga boleh tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Di sana sudah tersematkan nomor pribadi saya untuk Anda menelpon ya. Pokoknya buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan didukung dulu. Yo, ini buat teman-teman semuanya ya. Ini ada yang curhat, yang mana dia juga meminjam di Shopee, S-Pinjam atau SPayLater ya di sini ya, meluapkan suatu kekecewaan dia. Dan saya pun beberapa kali juga membahas soal chat dari debt collector Shopee, S-Pinjam, dan SPayLater ini. Oke, Kak, saya mau nanya, saya galbay di Shopee Kak, udah jalan 4 bulan ini. Saya sudah memakai akun Shopee Letter dan Shopee Pinjam ini sudah jalan 4 tahun. 4 tahun berarti kan sudah nasabah yang cukup baik. 4 tahun loh, iya kan? Saya galbay semenjak suami saya tidak bekerja lagi. Tapi pihak Shopee dengan nomor berbeda selalu menghubungi saya. Jadi apakah DC akan mendatangi saya atau tidak ya Bang? Saya dari Lampung. Oke. Pertanyaannya memang tidak beralih ya. Sebuah ketakutan orang-orang itu adalah ketakutan dikunjungi oleh debt collector. Tapi sejauh ini yang saya perhatikan, walaupun Shopee ini gencar-gencar dalam melakukan penagihan, terutama dari S-Pinjam dengan berbagai macam PT mereka bekerja sama, tapi mereka tidak langsung menurunkan debt collector lapangan mereka. Ya, jadi hanya sebatas melakukan penekanan-penekanan melalui chat-chat WhatsApp untuk daerah-daerah tertentu. Oke. Di sini kita lihat dulu. Kami sudah terhubung kepada kontak darurat Anda. Jika sampai hari ini tetap tidak ada pembayaran, sistem akan secara berkala menghubungi kontak darurat Anda yang terdaftar sampai ada pelunasan tagihan dari Anda di S-Pinjam dan SPayLater. Kayak mana tadi itu? Sistem akan secara berkala menghubungi kontak darurat Anda yang terdaftar sampai ada pelunasan tagihan dari Anda dan S-Pinjam dan SPayLater. Ya, kalau sifatnya itu mengganggu kan sudah sesuai dengan peraturan POJK nomor 19 itu kan sudah ada di sana kan gitu kan. Bahwasannya tidak boleh melakukan penagihan yang sifatnya mengganggu gitu loh ya.
Ini mana lagi? Habis itu seperti itu Kak, ya pesan yang dikirimnya lewat WA. Kalau seperti itu pesan-pesan yang sudah lumrah aja ya. Mungkin teman-teman juga mengalami telat bayar di Shopee juga sudah lumrah dengan hal-hal seperti itu, dengan ucapan kontak darurat, akan ada pihak ketiga, akan ada pihak eksternal, akan melakukan investigasi, akan melakukan banyak lagi cara-cara mereka gitu loh. Selalu mengancam mau ke rumah Kak dan ditunggu konsekuensinya karena galbay. Setiap di WA dia selalu menyebutkan Shopee Paylater dan S-Pinjam. Ya memang seperti itu pola mereka gitu loh. Kak Medi kayak mana ya? Aku di WA terus sama petugasnya. Ini benaran datang nggak dia Kak? Nggak ada. Nyatanya kan Anda sudah telat selama 4 bulan. Kan selalu dengan hal-hal yang seperti ini ya. Nasabah Shopee yang terhormat, baik, jika masih tidak ada pembayaran, siapkan dana pelunasan di rumah. Tim kami akan ke rumah Anda didampingi RT atau RW dan pihak berwenang. Jangan salahkan kami ya, karena kami sudah menghubungi baik-baik tapi Anda mengabaikan gitu loh. Jadi Anda nggak usah terlalu baper dengan hal-hal yang seperti ini yang diucapkan oleh debt collector dari Shopee-nya, yang mana mereka tidak akan berkunjung ke rumah Anda dan dia tidak akan turun sampai ke wilayah Lampung itu ya. Dan ini sebenarnya juga masih banyak mereka melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak pantas dan tidak bagus sama sekali gitu loh. Karena di sini ya, kemarin saya juga sempat menyinggung soal masalah Shopee ini. Selain mereka menyampaikan bahwa mereka akan turun ke rumah, mereka selalu mempertajam ucapan mereka itu dengan dalih jadwal pengambilan dana ke rumah, tagihan Shopee atau S-Pinjam, berkas kelengkapan surat blacklist SLIK OJK. Ini hanya kopi-kopi aja gitu loh ya. Habis itu surat jalan, lampiran surat, fotokopi KTP dan foto selfie. Kemarin juga saya sempat bahas hal ini. Harusnya debt collector menyampaikan di dalam ini, pertama kami akan membawa ID card, kedua kami akan membawa surat kuasa, ketiga kami akan membawa sertifikat profesi penagihan untuk kami yang hadir ke sana bahwasanya kami telah legal dan terverifikasi. Kenapa debt collector tidak memakai hal-hal seperti itu? Malah debt collector menyibukkan orang-orang dengan siapkan materi 10.000, silahkan stay di rumah, akan dikoordinasikan dengan RT dan RW setempat, siapkan dana lunas. Tapi di bawahnya mereka selalu sampaikan, pembayaran dana secara sanper di tagihan Anda ditunggu paling lambat sampai 13 Mei. Ya, 13 Mei otomatis hari esok. Kalau hari sekarang kan 12 Mei di hari Minggu, mereka tidak ada. Tapi ngapain harus disibuk-sibukkan dengan biaya materai 10.000? Ya kan? Mendingan dibeliin ke gorengan, lebih bisa dimakan itu. Tapi mereka mencoba aja berupaya sebisa mungkin untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda. Sekarang kita coba cek cara penagihan dari Aku Laku. Kira-kira apa sih yang berkaitan di sini? Terkait surat penagihan perihal tunggakan aplikasi pinjaman online Aku Laku. Ya, karena kemarin saya juga sempat singgung dari debt collector Shopee ini, dia mungkin lupa menghapus nama Aku Lakunya sehingga dia kirimkan begitu aja di bawahnya S-Pinjam, di atasnya Aku Laku. Oke. Terkait surat penagihan menuju lokasi Anda dan tempat kerja Anda, didampingi pihak desa setempat untuk konfirmasi alamat yang valid. Besok pukul 13 sampai 17 kami akan menuju lokasi untuk penagihan. Langsung diharapkan untuk Bapak atau Ibu untuk mengecek kelengkapan dokumen surat tagihan dari tim kami. Kami juga akan memproses segera data Anda untuk diproses pemblokiran di BI Checking dan OJK. Hampir sama ini. Ya, hanya saja kata RT dan RW mereka sampaikan dengan pihak desa. Ya, ini hampir sama. Sebenarnya penagihan itu nggak jauh-jauh beda ya. Tapi kalau penagihannya yang seperti ini teman-teman, asal Anda tahu, ini kan penagihannya sangat kasar nih. Ini dilakukan oleh pinjol legal. Ya, memang kita sangat sulit buat membuktikan apakah ini dari pinjol legal yang ini. Apalagi kita mengalami telat bayar lebih dari 2 atau 3 aplikasi. Ini sulit banget gitu loh ya. Di sini dia sampaikan, utang lo belum dibayar, enak ya hidup lo ngutang terus kabur. Kalau mau jadi mafia pinjol yang benar tolol, GPS lo, kontak lo semua, isi HP lo udah keakses. Kalau lo masih belum bayar hutang, lo gue sebar foto lo yang macam babi ke kontak lo. Sekalian gue bikinkan grup di WA sama sosmed lo, biar pada donasi buat bayarin utang lo. Gue peringatin ya, kalau lo kabur dan gak bayar, lo gue bikin malu sampai keluarga lo juga malu. Ini dilakukan oleh pinjol legal, bukan pinjol ilegal. Karena pinjol ilegal itu dia lebih gentleman. Dia nggak ada yang perlu dia takuti. Siapa yang mau dia takuti? OJK nggak mempan.
Selama ini OJK memblokir 6.000 pinjol ilegal, fungsinya buat apa? Hanya namanya yang diblokir, nama pinjolnya diblokir OJK, pinjolnya tetap beroperasi. Ya, makanya pinjol ilegal itu setiap kali menagih itu pasti ada namanya, walaupun ancamannya kejam. Tapi pinjol legal tidak pernah. Ya, itulah bedanya penagihan pinjol legal dan pinjol ilegal. Jadi kalau teman-teman sering dapat pesan-pesan buta, tapi mereka malah mengancam, mencaci maki, sudah real dan sudah jelas itu dilakukan oleh pinjol legal. Disinilah letak kekecewaan kita terhadap pinjol-pinjol legal yang telah diresmikan dan diverifikasi oleh OJK. Yang mana OJK tidak melakukan revisi ulang. OJK hanya percaya bahwa pinjol ini telah melakukan sesuai dengan prosedur, atau OJK hanya pura-pura tidak tahu. Pada dasarnya OJK juga mengetahui bahwa kekejaman pinjol itu sangat luar biasa, tapi OJK mencoba untuk menutupi semua itu supaya tidak ketara gitu loh. Ya, makanya setiap kali Anda melaporkan ancaman-ancaman buta itu tidak pernah digubris sama sekali oleh OJK. OJK selalu berdalih bahwa itu dilakukan oleh pinjol ilegal. Sementara kita bermasalah dengan pinjol legal. Makanya saya bilang ini itu, kalau bisa ini semuanya direvisi oleh OJK. Karena yang bisa itu cuman OJK-nya. Ya kan, yang bisa melakukan pelacakan itu cuman OJK-nya. Dan ini lagi juga dari Shopee. Dan ini yang kemarin ya, yang katanya si John ini, dia lupa menghapus dari aku laku, sementara di bawahnya ada speleter. Dan ini dari Telmak Integrasi Indonesia. Mereka juga menyampaikan dengan hal yang sama, tapi di sini namanya Yohanes. Biasanya namanya si Nurul nih. Ya kan? Ada juga saya dapat kemarin tuh, saya Nurul dari PT nenek. Tapi di bawahnya ya rekanan Shopee. Ya terserah lah. Mau mereka rekanan Shopee mau apa. Yang penting buat teman-teman semuanya, stop baper-baperan. Nggak perlu Anda ketakutan, Anda memikirkan, Bang, apakah dia akan berkunjung? Bang, apakah mereka akan datang ke rumah? Stop pemikiran itu dulu. Karena selagi pemikiran itu ada di dalam pemikiran Anda, yang saya takutin adalah Anda akan terpicu atau Anda akan terdorong untuk gali lubang tutup lubang. Ini yang sangat saya khawatirkan. Tapi kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan itu dalam pemikiran Anda, apakah Desi akan datang ke rumah? Saya pastikan Anda akan selamat. Ya, selamat dari gali lubang tutup lubang. Anda tidak akan masuk ke dalam permainan kekejaman dari pinjaman online ini. Tapi kalau Anda tidak bisa keluar dari hal itu, Anda malah mencerna mentah semua ucapan dari debt collector, terjadilah gali lubang tutup lubang yang sangat besar. Kan itulah makanya saya menyampaikan buat teman-teman semuanya, coba diputus dulu komunikasi Anda, telepon, SMS, dan WhatsApp. Tujuan saya adalah pertama, teman-teman tidak terpengaruh dengan ucapan dan ancaman yang mereka kirim. Kalau teman-teman sudah tidak terpengaruh, besar kemungkinan tidak akan ada lagi yang namanya gali lubang tutup lubang. Besar kemungkinan tidak ada lagi orang-orang yang akan melakukan tindakan-tindakan buruk. Ya kan? Tidak ada yang melakukan tindakan yang merugikan diri mereka sendiri. Selama ini kan berapa banyak, mulai mengakhiri hidup, melakukan tindakan-tindakan pidana. Ya kan? Sampai ada yang nekat mencuri, sampai bahkan ada yang nekat membunuh orang. Ya kan? Gara-gara apa ini? Didorong atau didesak selalu dengan chat WhatsApp, SMS, dan telepon. Itu penyebabnya. Selagi mereka tidak melihat itu lagi, insya Allah pemikiran dia akan aman loh. Makanya itulah saya sampaikan, teman-teman semuanya, tolong, kalau Anda sudah menyatakan tidak mampu bayar, Anda sudah tidak sanggup bayar lagi, Anda yang harus Anda lakukan adalah memutus semua komunikasi yang terhubung. Ya kan? Kalau Anda tidak melakukan hal ini, nanti takutnya Anda akan masuk ke dalam permainan yang sangat licik dari pinjaman online. Berbagai macam cara akan mereka lontarkan supaya terjadilah gali lubang tutup lubang yang sangat besar. Ya, maka dari itu buat teman-teman semuanya, kalau saya sih sangat kecewa banget ya dengan Shopee ini. Saya sudah sangat kecewa karena cara penagihan dia itu sudah sangat mengganggu. Ya, mereka berupaya selalu untuk membuat orang tidak tenang, tidak nyaman. Harusnya mereka sebagai aplikasi besar, mereka mempekerjakan debt collector yang berkualitas. Berkualitasnya ini mampu menaklukkan situasi di lapangan, bukan mampu menaklukkan pemikiran orang, tidak, tapi mampu menaklukkan bagaimana orang yang sudah patah semangat dalam berusaha ini bisa menjadi semangat kembali. Ya, itu kan PR debt collector sebenarnya, karena ujung tombak ini yang bekerja mati-matian itu debt collector. Kalau yang lainnya hanya duduk stay di kantor membagikan dana.
Yang mati-matian, yang paling keras kerjanya adalah debt collector ini. Dia sibuk bekerja sana sini, dia bentrok dengan debetur di lapangan. Debt collector, harusnya debt collector yang dipekerjakan ini benar-benar dibekali dengan satu kemampuan untuk memecahkan kondisi di lapangan. Ya, bukan berarti hanya sebatas mengancam, melakukan investigasi, validasi, pelacakan lokasi, bla bla bla. Nggak mempan lagi itu. Ya, intinya buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh otoritas jasa keuangan. Sebegitu banyak keluhan orang-orang tentang Shopee, terutama pinjam dan SPayLater. Saya berharap otoritas jasa keuangan atau lembaga-lembaga yang terkait tolong direvisi, terutama soal penagihan dari Shopee ini. Ya, dan untuk teman-teman silahkan praktekkan sesuai yang saya sampaikan tadi. Sebisa mungkin putuslah semua komunikasi yang terhubung dengan aplikasi-aplikasi itu. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.